Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nandadika Syaputra, NIM 2018-210-465. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan transportasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai return saham. Return saham sendiri menurut Fahmi 2015 adalah imbal hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan. Adapun sektor transportasi sendiri merupakan salah satu subsektor dari sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pengembangan ekonomi yang sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya seperti modal dan tenaga kerja. Sejak krisis ekonomi 1998, saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham. Kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham. Solvabilitas berpengaruh positif juga terhadap return saham. Dan yang terakhir, aktivitas berpengaruh positif terhadap return saham. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. Kedua, likuiditas berpengaruh terhadap return saham. Ketiga, H3, solvabilitas berpengaruh terhadap return saham. Dan yang keempat, aktivitas berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Berdasarkan aspek tujuan penelitian ini menggunakan rancangan eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh kinerja keuangan, yaitu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap return saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BI. Berdasarkan aspek analisisnya, penelitian ini menggunakan rancangan casual study karena ingin menguji berapa pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap return saham. Untuk identifikasi variabel sendiri, variabel independen yang pertama yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dalam penelitian ini saya menggunakan net profit margin untuk mengukur profitabilitas. NPM atau net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi profitabilitas, maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya dari penjualan dan pendapatan. Laba perusahaan merupakan salah satu kinerja dari perusahaan, dan laba perusahaan merupakan salah satu kinerja dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada likuiditas. Likuiditas sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Dalam penelitian ini saya menggunakan current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek ataupun utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dan semakin tinggi likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan liquid dan proses produksi lancar. Ketiga ada solvabilitas. Solvabilitas sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengukur berapa jumlah dana yang bersumber dari jangka panjang untuk membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan debt to equity ratio untuk mengukur solvabilitas
DER digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas semakin tinggi solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Dan yang terakhir yaitu aktivitas, merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan seluruh aset penjualan. Dalam penelitian ini saya menggunakan total asset turnover atau TATO untuk mengukur aktivitas. Jadi TATO sendiri digunakan untuk mengukur perputaran semua aktivitas yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivitas. Semakin besar perusahaan dalam mengelola seluruh aset penjualan, maka semakin efektif dan efisien mengelola total aset penjualan, sehingga akan mempengaruhi harga saham dan mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi populasi di sini yang saya gunakan yaitu perusahaan transportasi yang terdaftar di BI pada periode tahun 2016 sampai 2021. Sedangkan sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik purposing sampling, yang mana teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan transportasi yang terdaftar di BI sejak awal 2016 sampai akhir 2021, perusahaan transportasi yang telah mempublish laporan keuangan yang menyajikan data rasio keuangan yang dibutuhkan dari harga saham yang dari penutupan di akhir tahun periode tahun 2016 sampai 2021. Selanjutnya yaitu data dan metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data dari perusahaan transportasi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BI pada periode tahun 2016 sampai 2021. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif sekunder dalam waktu tertentu ataupun cross section. Dalam pengumpulan data sampel ini melalui data dokumentasi yang didapat dari laporan keuangan perusahaan yang diteliti di website resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif di sini dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata min, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel pengamatan yaitu keputusan investasi. Selanjutnya yaitu analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis di sini menggunakan metode multiple regression analysis dengan model persamaan sebagai berikut. Return saham sama dengan B0 plus B1 NPM plus B2 debt to equity ratio plus B3 current ratio dan plus B4 TATO plus I. Keterangan B0 sama dengan kostata, B1, B2 dan seterusnya sama dengan koefisien regresi berganda, NPM net profit margin, DER debt to equity ratio, CR current ratio, TATO total asset turnover, dan E yaitu variable error. Setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya melakukan tahapan pengujian uji simultan ataupun uji F. Jadi di uji F juga digunakan untuk menguji apakah secara simultan NPM, DER, CR, dan TATO secara signifikan mempengaruhi return saham. Jadi untuk menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan sum of square for the regression per K dibagi sum of square from the error atau SSE bagi buka kurung N kurangi K kurangi 1.
Penarikan kesimpulan, jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan kurang dari 0,5, maka HO H0 ditolak, H1 diterima. Koefisien determinasi digunakan untuk seberapa besar kontribusi NPM, DR, CR1 secara simultan. Dan yang terakhir yaitu uji parsial T pada NPM, DR, CR, dan tato. Yang pertama, perumusan hipotesis statistik uji dua sisi. H0 sama dengan B1 sama dengan 0, artinya secara parsial NPM, DR, CR, dan tato tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kedua, H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0, artinya secara parsial NPM, DR, CR, dan tato berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kedua, menentukan tingkat signifikan sebesar 0,05. Ketiga, menentukan daerah penerimaan dan penolakan HO uji dua sisi. Menghitung statistik uji T, penarikan kesimpulan, determinasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.